So, do you guys ever made a New Year's resolution? Well, I'm gonna assume that you do. Cik cik periuk bilang asumping dari Jawa, datang nih ke Cibuk bawa kepiting 2 ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknokrat, apa kabar semuanya? Senang banget akhirnya Kasih bisa kembali lagi di podcast Universitas Teknokrat Indonesia untuk nemenin Sobat Teknokrat semua yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada. Seperti biasa kalau udah ketemu sama Kak Astrid, kita bakal ngobrol bareng sama bintang tamu yang luar biasa. Kali ini bintang tamu aku cuma satu, tapi ada 2 orang. 2 orang ini merupakan mahasiswa berprestasi dari Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan yang jago banget di bidang storytelling dan juga di bidang speech. Mau tahu gimana prestasi-prestasi mereka, terus pengalaman mereka di bidang bahasa Inggris dan juga lain sebagainya? Langsung aja kita kenalan dulu dengan 2 orang bintang tamu kita. Yang pertama ada Fahri Lilamputra. Halo Fahri. Halo Kak. Halo. Yang kedua, Kasih juga punya bintang tamu yang namanya adalah Muhammad Rizky Mulia. Hai Rizky. Hai Kak. Halo, apa kabar kalian berdua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Senang banget nih akhirnya bisa kedatangan bintang tamu mahasiswa berprestasi lagi di sini. Sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi, mungkin boleh nih kenalan sama Sobat Teknokrat yang ada di rumah. Dari Fahri dulu, sekarang kesibukannya apa dan juga di jurusan apa? Hai semua, nama saya Fahri Lilamputra dari Sastra Inggris. Saya baru masuk semester 1 dan untuk kesibukan saya untuk saat ini lebih sibuk ke perkuliahan aja karena masih baru dan juga masih ingin menyesuaikan diri. Dan sekali 2 kali kalau ada perlombaan yang mungkin cocok waktunya dan kesempatannya, saya bisa ikuti. Oke, Rizky, boleh Rizky kenalan dulu Rizky. Halo Sobat Penjuara, kenalkan nama saya Muhammad Rizky Mulia, bisa dipanggil Rizky. Dan untuk kesibukannya saat ini sebagai pengurus BEM/FSIP, BEM Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan, dan juga mengajar di 2 lokasi, yaitu di SD Baitul Jannah Islamic Center dan juga SMA 14 Bandar Lampung, serta sebagai anggota Teknokrat English Club. Oke, luar biasa banget. Jadi mereka berdua ini merupakan mahasiswa aktif, selain berprestasi juga aktif di organisasi ya. Apalagi Rizky sekarang sudah masuk ke semester akhir, semester menyusun skripsi, tapi juga masih memberikan kontribusi untuk anak-anak bangsa untuk mengajar di 2 sekolah sekaligus ya. Sebelumnya Kasri mau ucapin dulu terima kasih untuk kehadirannya dan juga selamat karena kemarin baru aja memenangkan kejuaraan ya untuk Fahri di bidang speech, untuk Rizky di bidang storytelling dan juga short movie. Nah, ngomongin tentang dunia bahasa Inggris nih. Kalau untuk Fahri kemarin aku dapat kisi-kisinya, dapat ceritanya juga kalau Fahri ini memang sudah aktif dari mulai SMA. Sempat juga menjadi seorang ketua English Club di SMA Al Azhar Bandar Lampung. Boleh diceritain gak sih awal mulanya gimana bisa akhirnya tertarik di bidang bahasa Inggris dan sampai sekarang akhirnya menekuni yang prestasinya pun hampir semuanya adalah di bidang speech. Jadi pertama kali saya bisa terjun ke dunia bahasa Inggris itu karena dulu tuh tante saya itu ngajar privat bahasa Inggris di rumah dan saya selalu ngabisin waktu di sana. Jadi suka ikut-ikutan kelas kalau bosan gitu. Jadi ujung-ujungnya kayak tertarik nih bahasa Inggris nih, pengen belajar. Dan untuk kayak masuk ke dunia speech segala macam itu saya awalnya nggak expect atau kayak oh ini passion saya atau apa, tapi cuma kayak coba-coba aja, pengen kayak uji kepercayaan diri depan orang dan alhamdulillah ternyata passion saya di situ gitu. Oke, jadi itu berlangsung berarti sudah mulai dari SDK atau dari mulai SMA aja nih baru-baru? Untuk ikut lomba speech sih baru dari SMA, tapi udah mulai tertarik dengan bahasa Inggris itu waktu mulai kelas 1 SD. Kelas 1 SD, jadi sudah lama banget tertarik sama dunia bahasa Inggris, akhirnya ditekuni gitu ya sampai dengan sekarang. Kalau untuk perlombaan sendiri nih, pada saat dari mulai SMA sampai akhirnya masuk kuliah, apalagi baru semester 1, tapi sudah turun langsung dan memenangkan berbagai kejuaraan di bidang speech-nya. Untuk di SMA sendiri sudah ikut beberapa kali lomba atau ada yang tingkat nasional juga? Untuk tingkat nasional di SMA saya udah ikut di waktu itu ketika 2021 Lovecom, itu lombanya online. Dan juga saya ikut lomba di Speech A+ Learning Center yang ada di Jawa. Dan alhamdulillah saya dua-duanya meraih kemenangan juga. Dan ya untuk lomba-lomba juga saya pernah ikut di Teknokrat University waktu 2 kali, di Unila, lalu juga di Polinela dan segala macamnya. Jadi ya cukup
berpengalaman dalam Banyak bidang speech. pengalamannya ya. Nah, kalau tadi Fahri memang dari mulai kecil terus juga SMA ditekuni dan akhirnya sampai dengan sekarang mungkin banyak prestasi. Kalau Rizky sendiri nih, awal mula tertarik sama bahasa Inggris, apakah mulai dari sekolah atau ada suatu hal yang membuat Rizky jadi tertarik dan akhirnya menekuni sampai dengan saat ini? Oke, baik Mbak Asri. Sebelumnya dulu sempat nggak suka sama bahasa Inggris. Gak suka bahasa Nggak Inggris, suka kenapa? sama sekali. Mungkin karena gurunya Mbak dulu waktu zaman SMP itu kurang tertarik gitu Mbak. Jadi Oke. kayak kalau ada kelas itu suka keluar kantin dulu kan. Suka bolos ternyata ya. di SMA itu udah mulai tertarik lagi tuh tergali bahasa Inggris. Sekarang lihat teman-teman kok udah bisa public speaking udah bagus gitu kan, kok kenapa saya nggak bisa gitu. Dan akhirnya coba-coba untuk ikut English Club di SMA dan akhirnya tertarik, dan tadinya di awal ikut newscasting. Oke. Habis itu move ke storytelling karena teman-teman saya bilang kamu tuh cocoknya di komedi, kamu tuh pantasnya buat menghibur, ngelawak. Oh, gitu. Dan saya pikir storytelling itu kan cewek semua tuh Mbak, nggak ada yang cowoknya. Jadi coba-cobalah menantang diri gitu kan, ayo deh gitu, cobain Rizky bisa gitu kan. Dan pertama nyoba storytelling itu langsung dikirim ke Mbak dulu di Teknokrat Mbaknya. Waktu SMA-nya ya, sebelum masuk Iya. Teknokratnya. Teknokrat, aduh banyak nih rame gitu kan, apalagi dulu zamannya waktu offline. Dan akhirnya ikut lagi lomba di Metro Selampung. Alhamdulillah itu berhasil dan dapat juara 1 di sana. Dan setelah itu ikut lagi tuh di berbagai perlombaan di kabupaten juga, alhamdulillah berhasil di situ juga. Dan akhirnya di SMA suruh sama pembina Rizkian dulu di English Club untuk ikut lagi di Teknokrat, dan akhirnya ikut lagi dan coba-coba di newscasting lagi. Awalnya di Unsri itu Mbak, ikut-ikut. Dan akhirnya ya Mr. Yogi ngarahin untuk udah storytelling aja, kamu cocoknya di storytelling. Dan ikut di storytelling, alhamdulillah masuk pertama dapat di Brawijaya tahun lalu, dan juga pernah juara di Teknokrat atau pas OBMW, dan sekarang ini alhamdulillah bisa dapat winner 2 kali, itu syukur banget gitu. Luar biasa, banyak banget ya untuk juara-juara dari Fahri dan juga Rizky. Berarti agak sedikit berbeda ya, kalau Fahri memang awal mulanya karena tertarik sama tantenya yang punya private bahasa Inggrisnya, privat bahasa Inggris. Lama-kelamaan jadi kayak penasaran dan kepo-kepo yang membuat akhirnya suka gitu kan ya. Kalau Rizky yang tadinya nggak suka kan ya, tapi terakhir akhir-akhirnya kesini jadi suka. Nah, kalau misalnya untuk kalian sendiri, nah Rizky ini juga kan seorang penerima beasiswa ya, penerima beasiswa bidik misi tahun 2019. Kalau sekarang nih namanya adalah Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah. Nah, dari prestasi-prestasinya yang dihasilkan oleh Rizky di SMA tadi, akhirnya bisa membawa dia juga nih menjadi penerima beasiswa bidik misi tahun 2019. Nah, selain beasiswa terus juga tadi prestasi, kalau dari Fahri dan juga Rizky sekarang ini kesibukannya selain di perkuliahan dan juga mengurus skripsinya sidang akhirnya, ada juga nggak sih unit kegiatan mahasiswa atau ormawa yang diikuti selain Teknokrat English Club? Fahri boleh. Oke. Untuk UKM sendiri yang saya ikutin itu, saya coba-coba untuk ikut band, dan saya awalnya belum pernah sama sekali ikut band atau apapun, karena mungkin saya punya keinginan untuk main gitar dan segala macam, pengen coba gimana sih kerja sebagai kayak kerjasama dengan orang dan bidang musik. Dan saya cobalah untuk ikut band, dan ternyata ya pengalaman kayak saya belajar banyak dengan orang-orang di situ, dan bersyukur bisa bergabung dengan orang-orang yang benar-benar talented di bidang musik di Teknokrat ini. Oke, kalau untuk band band sendiri kan tadi untuk di bandnya pegang sebagai gitaris ya. Yeah. Nah, apakah sudah punya basic nih dari awal bisa main gitar atau baru belajar juga nih masuk di UKM bandnya? Bisa dibilang saya juga baru belajar, dan saya pertama belajar itu tahun lalu. 2021 saya ya. Saya habis menang lomba speech competition di Teknokrat, dan saya mikir kayaknya uang ini digunain untuk investasi main gitar aja deh gitu. Dan saya orangnya nggak sabaran, jadi udah saya belajar aja langsung dari YouTube gitu. Oke, berarti otodidak nih ya, beli gitarnya dari hasil menang lomba dan akhirnya belajarnya otodidak pakai YouTube. Berarti kurang lebih sudah 1 tahun. Ya, kurang lebih 1 tahun. Untuk di band sendiri udah pernah jamming ataupun turun langsung nih perform sama teman-teman yang lain, atau masih dalam rekrutan biasa nih? Kayak masih sejauh ini baru perekrutan biasa, karena belum benar-benar aktivitas formal band biasa. Oke, nah kalau misalnya itu tadi Fahri dari bidang bahasa Inggris, langsung masuknya juga ke bidang seni. Kalau Rizky selain dari UKM TIC, Rizky juga aktif di organisasi mahasiswa apalagi nih kalau boleh tahu? Ya, kalau sebelumnya Rizky terlalu aktif kayaknya. Terlalu aktif. Iya, sampai akhirnya pusing sendiri. Pusing sendiri kan. Ya. Tadinya di awal waktu masuk di Teknokrat tuh ikut di paduan suara, Teknokrat Sastra, Teknokrat English Club, sama Ikatan Beasiswa. Terus ikut juga di Hima. Banyak ya, lebih dari 3 nih. Setelah itu
perlahan memikirkan lagi kayak mana nih yang lebih prioritas, dan akhirnya ikut di Himpunan Mahasiswa Sastra Inggris dan naik ke Senat. Oh gitu. Ya, naik ke Senat, dan sekarang Rizky fokus ke BEM. Oke, untuk di BEM BEM-nya fakultas. sendiri masuk ke divisi apa nih kalau boleh tahu? Ketua divisi di Wirausahaan. Wirausahaan, berarti punya usaha juga nih kalau boleh tahu. Alhamdulillah luar biasa banget, udah berprestasi, punya usaha juga, jadi entrepreneur muda. Boleh diceritain nggak sih sekarang lagi menggeluti bisnisnya atau usahanya tuh di bidang apa? Kuliner sih Kak. Kuliner. Cemilan biasa gitu. Udah berapa lama nih kalau untuk bisnisnya? Dari awal masuk kuliah 2019. 2019 sampai sekarang? Iya, sampai sekarang alhamdulillah. Oke, masih aktif juga nih berarti ya? Masih. Oke, luar biasa loh. Untuk makanannya sendiri dibuat sendiri kah atau reseller atau gimana? Awal-awal tuh reseller sih Kak, dan tapi 2020 kesini itu buat sendiri. Oh, luar biasa banget loh. Boleh dong kasih tepuk tangan dulu nih, kayaknya seru banget nih untuk kalian yang mungkin mau berwirausaha juga sama kayak Kak Rizky. Bisa juga belajar dengan Kak Rizky kalau misalnya mau tahu yang lebih lanjut lagi. Nah, ngomongin tentang prestasi yang sudah diraih di bidang speech dan juga di bidang storytelling ya. Kak Astri juga mau tahu dong ceritanya gimana sih sampai akhirnya bisa memenangkan ke tingkat nasional. Pasti kan kalian punya banyak banget persiapan ya. Dari mulai perlombaan, apalagi Fahri nih. Kalau Fahri ngeliat Fahri angkatan 2022 yang which is baru masuk nih gitu kan. Gimana caranya beradaptasi, terus juga karantina atau persiapannya tuh seperti apa sih kalau mau ikut lomba? Untuk saya sendiri Kak, persiapan untuk lomba itu lebih ke konten. Kayak saya benar-benar harus brainstorming tentang konten ini, kira-kira perspektif mana yang harus saya bawa. Dan itu biasanya saya memakan waktu sekitar 2-3 minggu untuk benar-benar matengin, karena yang moto saya itu adalah do your best aja, give your best aja. Untuk masalah menang atau kalah itu terakhiran aja. Berarti nothing tulus lah ya. Kalau misalnya untuk pembinaannya sendiri nih dari Teknokrat, apakah dibina juga dan didampingi juga dengan ketua program studi atau ada dosen tersendiri lagi nih yang ngedampingin Fahri untuk perlombaan? Untuk perlombaan kemarin saya dibimbing oleh Mr. Yogi, Kaprodi Sastra ya, Kaprodi ya. Dan ya dengan dia saya bisa belajar banyak, karena kan untuk perlombaan universitas ini berbeda dengan lomba yang di SMA, dan dia kayak lebih nunjukin perspektif baru terhadap perlombaan di university seperti ini. Jadi ya saya belajar banyak dengan Mr. Yogi. Oke, nah kalau itu dari sisinya si Fahri. Kalau misalnya dari Rizky sendiri yang lebih banyak lagi nih pengalamannya ya. Dari mulai perlombaan, gak cuma akademik ya kalau Rizky ikut ya. Kak Asri lihat di CV-nya kemarin juga ada bidang non-akademik yang diikuti. Dari mulai karantinanya tuh seperti apa? Terus itu juga kalau untuk storytelling boleh dong diceritain juga sama Sobat Teknokrat. Mungkin ada materi-materi seperti apa tuh yang biasanya diperlombakan, atau ada tema-tema tersendiri nggak sih pada saat kalian pembawaannya? Kan kalau misalnya storytelling berarti kan kita bercerita. Gaya berceritanya yang biasa Rizky gunakan tuh seperti apa, dan mungkin tema-tema yang sering diikutkan lomba dan juga yang sering dimenangkan itu seperti apa? Oke, nah awal-awal ini ikut lomba ini karena iseng sih Kak. Iseng, rata-rata iseng ya, tapi berbuahnya banyak prestasi nih. Iya betul. Nah kalau misalkan Rizky sistemnya kalau dari dulu, kalau misalkan kita Rizky karantina sendiri, belajar sendiri kayak 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, itu mentoknya mungkin di grand final atau top 5. Dan akhirnya kemarin coba-coba buat iseng ikut lomba, dan dilatih juga sama Miss Dina, Mr. Yogi selaku Prodi gitu kan. Dan teman-teman yang mensupport dari TIC akhirnya bisa memenangkan perlombaan di Lavkom dan juga di kemarin Fancy Ukba di Universitas Negeri Padang. Dan untuk pengalaman selaku storytelling itu sebagai cowok itu ya sangat susah, gampang. Sangat susah. Kenapa nih? Sangat susah gampang. Penasaran dan nih. Challenge banget karena kita harus memerankan karakter banyak Kak, bukan cuma karakter cowok aja nih. Terutama yang menarik buat judges buat para juri itu pastinya kita meranin karakter cewek atau orang tua, dan kita harus bisa merubah suara kita sebagai karakter tersebut. Berarti kurang lebih hampir sama kayak dubber ya? Iya, betul kali. Kalau dubber itu kan setiap kali ada istilahnya peran yang dia mainkan, kalau kali dia jadi anak kecil atau dia jadi orang dewasa atau dia jadi nenek atau kakek, berarti suaranya pun atau intonasinya harus mengerti seperti itu. Oke, kalau iya, yang paling challenge lagi mungkin sebagian storyteller tuh mereka berpikir kayak kita kalau misalkan meran karakter cewek, kita harus pakai pakaian cewek. Kalau untuk saya itu nggak harus gitu kan. Yang penting kita bisa berubah suara kita, dubbing suara kita. Kalau misalkan perempuan ya kita halusin saja. Jadi cowok kita kerasin lagi, jadi nenek kita tahan, anak kecil ya kita cemprengin aja gitu. Jadi ada perbedaannya, dan juri juga tahu nih kita nggak harus pakai pakaian selayaknya perempuan, selayaknya orang tua, anak kecil dan lain sebagainya. Cukup pakai pakaian yang buat kita nyaman, tampil dengan terbaik, dan seyakinnya kita
insya Allah semua berjalan lancar gitu tanpa ada tuntutan dari siapapun gitu. Dan kalau misalkan emang niat ya alhamdulillah insya Allah berhasil sih gitu. Oke, berarti kalau storytelling ini lebih kayak kita juga berakting ya? Iya. Oke, kalau misalnya untuk speech sendiri nih, speech yang biasanya Fahri ikuti gitu, kalau misalnya untuk perlombaan, kalau speech itu apakah memang dia formal terus menerus, apakah seperti apa? Mungkin kasih tahu juga ke sobat teknokrat yang di rumah biar mungkin ada tambahan pengetahuan dan ilmu-ilmu baru juga nih di bidang speech. Sebenarnya untuk speech sendiri itu bisa bebas mau formal atau non formal, kembali ke orangnya masing-masing. Cuma kita harus mengikuti struktur yang memang harus dilakuin dalam speech. Jadi ya kembali ke ciri khas masing-masing apa yang bisa dibawakan dalam speech ini supaya menarik ke penonton dan juga ke juri-juri. Jadi ya kembali ke masing-masing. Oke, kalau misalnya untuk kalian berdua pada saat mengikuti perlombaan, apalagi kan perlombaan sudah sampai tingkat nasional, terus juga universitas-universitasnya adalah universitas yang gak hanya di swasta tapi di negeri dan itu seluruh Indonesia. Tantangan terberat atau yang kayak tantangan terbesar yang kalian rasakan pada saat perlombaan itu seperti apa? Sebenarnya tantangan tuh ketika melihat ada peserta dari universitas yang besar gitu. Tapi sebenarnya kalau kita benarin mindset kita adalah mereka sama dengan kita, mereka juga belajar dengan kita. Jadi sebenarnya mau mereka dari mana aja, kita semua sama. Dan ketika kita tanamin mindset itu, rasa deg-degan atau rasa takut kita ketika lomba tuh mulai sedikit meredam. Oke, Jadi kalau lebih- Rizky tantangannya mungkin selain ngelihat kayak misalnya mungkin peserta-peserta lain berasal dari universitas yang besar-besar, kita juga besar loh Teknokart sudah best private ASEAN. Kalau untuk Rizky sendiri kadang menemui teman-teman lomba yang udah pernah winner di sebelumnya, di perlombaan yang sebelumnya gitu Kak. Jadi tantangan buat Rizky ya gimana caranya Rizky harus bisa membuat mereka itu ke down. Oh gitu. Oh, langsung di ini ya, dipepet gitu gimana caranya mereka yang down kita yang langsung naik gitu ya. Terutama waktu saat kita tampil duluan nih. Jadi kan mereka menyaksikan tuh Kak di Zoom meeting. Mereka tahu nih performance kita kayak gimana gitu kan, atau enggak di terakhiran. Kalau misalkan Rizky ngeliat tuh, ini mah masih bisa diiniin gitu kan. Rizky berarti latihan lagi gitu, latihan. Waktu saat mereka tampil, kita latihan lagi biar makin bagus lagi, makin menarik jurinya gitu kan. Dan ya, akhirnya itu sih yang buat Rizky semangat buat menang gitu Kak. Kalau misalnya tadi tantangannya ya, berarti kan kalian tuh punya tingkat kepercayaan diri yang istilahnya memang sudah tinggi gitu. Tapi pernah nggak sih ngerasain mungkin ada rasa insecure-nya atau pas lagi moodnya kurang bagus tapi kita tetap harus ikut lomba? Kadang kan ada ya kalau misalnya pas kita ikut lomba ternyata begitu ngeliat pesertanya atau pas yang pada saat itu kita mau ngomong, aduh moodnya jadi jatuh nih atau gimana cara kalian mengatasi hal tersebut nih kalau pada saat perlombaan? Untuk ketika lomba bad mood segala macam itu saya lebih ke berdoa aja dan percaya diri aja. Dan untuk speech sendiri sama kayak storytelling, kita meranin seseorang. Kita harus apapun yang kita rasain sekarang, apapun perasaan kita harus tetap senyum di depan orang. Dan ya kita mencoba untuk menenangkan diri aja dan kembali lagi do your best ketika tampil. Do your best ketika tampil. Kalau untuk Rizky sendiri gimana nih? Kalau untuk Rizky sih insecure sih nggak terlalu ya Kak, tapi kalau untuk mood ya. Mood. Tapi mau nggak mau kan kita sebagai peserta perlombaan tuh mau nggak mau sebagai storytelling yang harus kita menghibur dewan juri dan teman-teman yang menyaksikan, ya kita harus senyum aja dan harus berusaha menghibur mereka karena kan kita tujuannya itu entertain the reader, menghibur para pembaca atau penonton gitu. Jadi ya udah mau mood atau enggak tampil yang terbaik aja. Oke, luar biasa banget ya kalau udah cerita terkait dengan dunia bahasa Inggris. Nah, untuk sastra Inggrisnya sendiri nih, kenapa akhirnya kalian bisa tertarik dan akhirnya memilih program studi sastra Inggris untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahannya? Kalau misalnya kan yang lain juga ada di pendidikan bahasa Inggris ataupun yang lainnya, tapi di Teknokart kan kita ada sastra dan juga pendidikan bahasa Inggris. Apa sih yang membuat kalian fix nih aku mau masuk ke sastra Inggris dan untuk melanjutkan nih kesukaan aku di bidang bahasa Inggris sebelumnya? Untuk saya sendiri Kak, saya memang dari dulu salah satu faktor yang ngebuat saya suka bahasa Inggris itu adalah dengerin lagu dan baca-baca puisi bahasa Inggris. Dan saya suka kayak mencari makna dari sebuah kalimat atau apapun. Dan saya ngeliat sastra, mempelajari ilmu sastra juga kayak puisi segala macam, kayak ini cocok nih untuk saya masuk untuk mempelajari lebih lanjut kesukaan saya dalam bidang bahasa Inggris. Oke, berarti memang lebih memperdalam lagi kesukaannya, nggak cuma bahasa Inggrisnya saja tapi belajar sejarahnya dan juga lain hal sebagainya. Iya. Kalau untuk Rizky sendiri, Awalnya Rizky bukan sastra Inggris sih Kak. awalnya bukan sastra Inggris. Awalnya apa nih kalau boleh tahu? Awal daftar tuh Rizky inginnya di pendidikan bahasa Inggris. Oh gitu. Awalnya, cuma pas melihat lagi
mata kuliahnya, pas kita tahu oh nanti kalau udah lulusan sastra Inggris bakal ngapain aja sih, cakupannya lebih luas, ternyata lebih pilih ke sastra Inggrisnya. Kita ada hal-hal menariknya di sastra Inggris itu, bukan hanya belajar tentang sastra, tapi ada ilmu bahasa, itu linguistik juga. Jadi tertarik di situ dan akhirnya udah deh setuju gitu kan. Tadi Miss Rogi tuh ngajakin discuss gitu, kamu yakin mau tinggal bahasa Inggris gitu? Kita mau ke sastra aja gitu kan. Dan akhirnya coba ke sastra. Tadi kelasnya digabung kan, semester 1 sastra sama pendidikan bahasa Inggris digabung waktu Rizky masih kelas semester 1, dan akhirnya fokus ke sastra Inggris. Oke, sampai sekarang dan akhirnya merasakan banyak banget hal-hal baru dan akhirnya juga bisa membuahkan banyak prestasi ya. Nah, untuk kalian sendiri, kalau untuk Rizky kan juga pernah mengikuti kegiatan MBKM, pertukaran mahasiswa yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek Dikti, itu di 2 universitas yang berbeda. Yang satu ada di STBA Jakarta, yang satu lagi ada di Widyatama Bandung. Gimana sih pengalamannya merasakan kuliah di kampus yang lain gitu kan, selain di Universitas Teknokrat Indonesia? Apa sih istilahnya perbedaan atau mungkin ada culture shock atau enggak gitu pada saat perkuliahan? Iya, untuk yang pertama kita bahas mungkin dari STB Alia Jakarta ya Kak ya. Oke, dari STB Alia Jakarta itu kuliahnya ada berbeda sama Teknokrat karena ada penantangnya juga sih, karena kita dituntut buat lebih disiplin dan juga tepat waktu. Dan kuliah itu pagi Kak, jam 7 pagi. Jadi kalau misalkan kitanya udah nggak bisa masuk Zoom lewat 5 menit, ya udah biasanya nggak bisa nerima atau ACC. Disiplin dan, ya. Harus disiplin. Budaya baru kita misalkan harus tepat waktu, dan pengumpulan tugas juga tidak ada perpanjangan waktu gitu kan, dan harus disiplin banget. Tapi menariknya di sana juga dosennya untuk alhamdulillah dapatnya yang asik-asik gitu Kak, menghibur semua. Dan untuk yang di Widyatama itu Rizky sempat shock sih karena jadwalnya tabrakan gitu? Bersamaan sama jadwal di Teknokrat gitu. Nah, jadi bagi waktunya waktu di kelas offline, ada kelas listening offline di lab sambil Google Meet, jadi double. Jadi karena jadwalnya bentrok tadi tapi tetap bisa ya. Satunya pakai earphone, satunya tetap dengerin di kuliah offline di lab. Luar biasa loh itu, berarti fokusnya terbagi tapi tetap bisa mengikuti. Tapi alhamdulillah bisa mengikuti dengan hasil yang baik juga. Alhamdulillah ya, dan itu merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Kemendikbud. Jadi untuk kalian sobat Teknokrat yang mau seperti Kak Rizky kuliahnya di Teknokrat tapi bisa juga kuliah di universitas lain, ikut aja program MBKM. Gak cuma itu aja, Teknokrat juga punya pertukaran mahasiswanya keluar, dan juga ada program kampus mengajar. Untuk kalian yang tertarik menjadi seorang guru, pengen mencerdaskan anak-anak bangsa, itu juga bisa ikut di program itu. Satu lagi ada namanya program magang bersertifikasi. Itu juga diselenggarakan oleh Kemendikbud dan juga Universitas Teknokrat Indonesia. Balik lagi nih, kita bakal cerita-cerita lagi sama Fahri dan juga Rizky. Ngomongin terkait dunia bahasa Inggris, tadi kita sudah cerita dari mulai prestasinya, terus juga perihal pada saat perlombaan, sampai dengan ada organisasi yang banyak kalian ikuti juga di luar dari TIC sendiri. Kalau untuk Fahri sendiri ini perbedaan atau mungkin rasa yang berbeda pada saat kuliah dan juga pada saat kemarin masih sekolah nih kan, dari SMA terus masuk lagi, adaptasinya seperti apa nih memasuki dunia perkuliahan? Adaptasinya itu sebenarnya simple, tapi karena beda jadi agak susah untuk menyesuaikan. Seperti kayak sistem UTS yang berbeda gitu kan. Dulu kan kalau SMA UTS seminggu, jadi semuanya harus ikut. Kalau ini kadang ada UTS online di jam segini, ada nggak minggu depannya, dan kadang saya suka lupa atau kelewatan waktunya, dan itu sesuatu yang benar-benar saya harus adaptasiin diri saya ketika masuk ke dunia perkuliahan ini. Nah, kalau untuk kalian berdua gimana cara memanage waktunya antara perkuliahan juga, terus juga ikut lomba juga, tambah Rizky juga sekarang berwirausaha. Gimana manage waktunya biar tetap bisa selaras, sejalan, tapi tanpa ada jadwal yang tabrakan atau seperti apa? Karena saya beruntung kuliahnya banyak yang kayak sehari 1 atau sehari 2, jadi saya gunain waktu kosongnya untuk latihan, untuk berlatihan, untuk lomba segala macam. Tapi fokus utama saya adalah untuk perkuliahan dulu, kayak benar-benar adaptasi dengan perkuliahan dulu. Untuk perlombaan kalau ada waktu kosong aja gitu bisa diikutin gitu. Karena saya nggak mau kayak fokus lomba tapi perkuliahannya turun. Saya juga nggak mau perkuliahan tinggi tapi perlombaannya juga turun. Jadi gitu. tetap harus bisa balance. Iya, sebuah tantangan. Sebuah tantangan. Kalau Rizky nih yang udah mahasiswa akhir pasti banyak banget pikirannya terbagi antara yang persiapan ujiannya, tetap bimbingan skripsinya, tetap yang lainnya. Gimana rasanya Nano-Nano?
Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Gimana Ki? Nah, untuk bagi waktunya kalau Rizky membuat jadwal schedule. Jadi Rizky di kosan itu ada mading sendiri. Jadi setiap ada jadwal di hari apa Rizky catat. Jadi biar ingat, oh nih di hari ini Rizky punya jadwal apa aja. Jadi biar tahu. Jadi kan kita bisa bagi waktunya. Apalagi Rizky juga berusaha dan pagi-pagi itu harus masak, ada kalau nyiapin Orderan. ya orderan gitu kan Mbak, kadang banyak cuma sendirian nggak dibantuin gitu kan. Dan ya udah gitu, enjoy aja, nikmatin aja gitu, bersyukur pastinya insya Allah nggak bakal terbebani kok gitu. Berarti di sini ngekos tinggal sendiri atau tinggal sama kerabat orang tua? Ngekos tinggal sendiri Mbak. Ngekos tinggal sendiri. Rizky ini merupakan salah satu mahasiswa yang berasal dari Tanggamus, betul ya? Betul. Dari Semaka. Dan Semaka itu merupakan salah satu sekolah yang memiliki banyak banget potensi-potensi mahasiswa ataupun siswa yang pintar dalam bahasa Inggris. Beberapa lulusan dari Semaka itu juga meraih beasiswa di Universitas Teknokrat Indonesia. Dan juga sekarang sudah ada Fahri dari SMA Al-Azhar yang sekarang sudah kuliah semester 1 dan juga langsung menang juara tingkat nasional. Untuk perkuliahan sendiri nih, kalian kan pasti sudah kemarin merasakan sempat ada yang pandemi, terus juga perkuliahan online, dan sekarang sudah mulai ya untuk bangkit lagi perkuliahannya tatap muka. Mungkin kalau dari kalian berdua, apa sih yang dirasakan perbedaan mendasar dan juga gimana sih rasanya kuliahnya online terus sama yang kita biasa online sekarang harus tatap muka gitu. Sudah bisa ketemu sama orang banyak. Sebenarnya lebih suruh offline ya, ketemu orang langsung segala macam. Cuman terkadang ya keadaan aja yang kita harus online. Dan perbedaannya lebih enakan di offline aja deh. Kayaknya lebih kayak bisa ngobrol dengan temen, atau ketika kita nggak ngerti bisa diskusi. Kalau Zoom itu kita hanya lebih merhatiin aja. Dan kadang kalau kita dikasih kesempatan untuk bertanya, kita bertanya. Kalau offline tuh lebih fleksibel sistemnya gitu. Jadi lebih enak dan lebih enjoy. Oke, lebih enjoy. Nah, kalau untuk kalian sendiri, untuk tips and trick mungkin ya, kalau misalnya sobat teknokrat di rumah juga mau berprestasi kayak kalian berdua, apa sih tips and tricknya untuk memulai, untuk suka? Mungkin suka dulu deh dari bahasa Inggris, terus bisa ikut lomba dan lain sebagainya. Tuh tips and tricknya seperti apa? Kalau dari Rizky sendiri ya, kalau basicnya di bahasa Inggris tekunin aja. Dan kalau misalkan pingin menekuni harus punya target. Jadi catat targetnya. Tahun ini kita harus achieve apapun. Apa yang pengen diprestasiin, apa yang pengen dijuarai, apa yang pengen diikutin. Itu dicatat. Jadi kan kita bisa checklist kalau misalkan udah berhasil, oke, yang target 1 sudah berhasil. Gantian target selanjutnya. Dan kalau misalkan kita tambah ada target, itu bakalan ya udah kita bakal kuliah seperti kuliah pulang aja gitu, nggak punya target jadinya. Dan harus punya target. Misalkan kita pengen jadi ketua di UKM juga, kita harus punya target. Oh, saya harus bisa nih jadi ketua. Tapi targetnya gimana? Biar bisa jadi ketua, harus belajar, harus punya leadership, kepemimpinan buat diri sendiri gitu kan. Dan ya harus punya banyak ini sih Kak, apa namanya? Kenalan juga gitu. Banyak Jadi cuma relasinya. Ya? Jadi nggak cuma kuliah cuma menyendiri atau kuliah pulang gitu kan. Oke, nah kalau itu dari Rizky, jadi harus membangun banyak relasi dan juga hubungan, nggak cuma sama teman sejawat ya, tapi dengan teman-teman yang ikut perlombaan dari universitas lain itu juga salah satu istilahnya tambahan relasi. Kalau dari Fahri sendiri tips and triknya gimana nih? Kalau dari aku sendiri Kak, tips and trick untuk menekuni belajar bahasa Inggris itu lebih sama kayak Kak Rizky, pasang kayak target atau goal. Kayak kita misalkan untuk seminggu ini untuk belajar tentang tenses ini atau apa. Dan ketika kita ingin mengikuti lomba, kita nggak perlu mikir kita harus menang atau kalah. Yang pasti kita harus kasih yang terbaik aja. Do your best. Karena kepuasan diri sendiri itu yang lebih penting daripada validasi dari orang-orang lain atas kemenangan atau kekalahan kita. Oke, luar biasa. Jadi intinya nih Sobat Teknokrat, kalau misalnya kalian mau membuat prestasi nggak cuma di bidang bahasa Inggris tapi di semua bidang, yang pasti harus melakukan yang terbaik, do your best. Terus itu yang kedua, kalian harus buat target nih. Jadi kalau misalnya kita punya target, punya mimpi, itu jadi salah satu motivasi yang bisa membuat kita juga bisa bangkit, bergerak, dan pastinya bisa berhasil. Bener ya? Iya. Nah, untuk Rizky sendiri juga, Kak Sri mau tahu nih terkait dengan tadi kan disebutkan di awal kalau Rizky juga mengajar di 2 sekolah, yang satu di SD ya, di SD Baitul Jannah, yang satu lagi di SMA. 2 sekolah yang 2 beda tingkatannya. Gimana sih pengalamannya menjadi guru pengajar bahasa Inggris di 2 tingkatan yang berbeda? Biasanya kan kita yang satunya SD ketemu dengan anak-anak kecil, tapi kalau yang di SMA kita ketemu yang istilahnya hampir sebaya yang sudah mulai beranjak dewasa. Tantangannya gimana nih? Challenges-nya itu tantangannya banyak sih Kak gitu kan, nggak cuma satu tantangan. Yang pertama itu ngondisiin mereka tuh ya susah gampang. Kalau misalkan SMA itu masih bisa diatur. Anak SD itu kan kita harus pelan-pelan juga kan, harus sabar dan harus
ya nggak boleh galak-galak gitu lah, biar anak-anak juga mau dengerin kita gitu. Dan untuk yang pertama itu Rizky di SMA dulu, di SMA dari bulan Agustus sampai saat ini gitu kan. Dan akhirnya ya berjalan lancar semuanya gitu, nggak ada kendala dan apapun. Alhamdulillah mereka juga ya paham gitu kan dengan kondisi Rizky yang masih kuliah, yang masih skripsian atau ikut lomba dan sebagainya gitu. Mereka juga support gitu. Dan untuk yang di SMA juga tuh sebenarnya dari telepon dari guru sana minta telepon dari dosen sini Miss Dina. Dan akhirnya Miss Dina menghubungi Rizky. Awalnya Rizky nggak siap karena Rizky nggak punya basic nih buat ngajar anak sekolahan gitu kan. Gimana nanti gitu kan, apalagi ketemu kayak nggak beda jauh nih umurnya gitu kan. Dan sekarang juga anak-anak sekarang kan lebih pandai-pandai, pintar-pintar, takutnya kalah pandai nih sama cerdas gimana gitu kan. Dan akhirnya ya berjalan waktu sambil belajar ditekunin. Awal training dulu dan akhirnya di approve sama kepala sekolah sana, disuruh tetap di sana gitu kan. Dan sekarang alhamdulillah bisa. Dan untuk yang di Baitul Jannah SD juga dari dosen Tanokrat juga linknya dari Mr. DBS. Dan akhirnya sampai sekarang juga bisa ke sana bahasa Inggris di anak kelas 4 kelas 5 SD. Luar biasa banget ya. Jadi rekomendasi kalau mahasiswa teknokrat itu kompeten loh. Apalagi ini juga sastra Inggris juga bisa untuk mengajar di siswa-siswa SD sampai dengan SMA. Jadi ya nggak hanya untuk istilahnya pendidikan bahasa Inggris saja, tapi bahwa sastra Inggris pun bisa mengajar siswa-siswinya ya. Dan ini juga pengalaman baru pastinya untuk Rizky ya. Belum lulus tapi sudah mendapatkan rekomendasi yang istilahnya kompeten untuk mengajar siswa-siswi di sekolah. Luar biasa banget. Semoga nanti pada saat pembelajaran selanjutnya bisa lebih baik lagi pastinya dan bisa banyak menghasilkan prestasi juga ya sama siswa-siswinya. Nah, kan tadi udah ada storytelling dan juga speech. Mungkin sobat teknokrat yang di rumah mau tahu ya sedikit deh contoh nih kalau misalnya kalian pada saat mengikuti perlombaan speech dan juga storytelling. Jadi biar kita tahu gimana sih pada saat Fahri berakting pada saat dia speechnya dan juga Rizky juga menjadi orang lainnya pada saat storytelling. Mungkin bisa dicontohkan dulu dari Fahri, speechnya seperti apa biar sobat teknokrat tahu. Gini aja Kak. Oke, boleh yang nyaman ya. Okay. So, do you guys ever made a New Year's resolution? Well, I'm gonna assume that you do. You know, some people made a resolution that they'll eat healthier food this year. Some promised that they'll wake up earlier than before this year. You know, I made a pact with myself that I'm going to put out my best potential this year. I'm gonna do what I love. I'm gonna post a video of me covering song with my guitar. It's going to be fun. Fast forward to November and I still haven't done it. Great. You know, I thought about it. I thought about why I couldn't do it. Why something like a New Year's resolution is impossible to achieve for us. What did we do wrong? So here's something that I have concluded from my late night conversation with myself alone on my bedroom floor. When we were a kid, when something's out of reach, someone bigger brought it down to us. But as we grow older, we only have ourselves. So, what's stopping us? Stopping us is comfort zone. Comfort zone is such a comforting yet dangerous thing to have because when the world starts to crumble, we have ourselves as a place of comfort. But when ourselves start to crumble, we need to learn how to crawl out. But why is it so hard to do? Sometimes we find excuses to just abandon our goal because it's triggering our comfort zone. For an example, like when I wanted to post a video on YouTube, on Instagram, all that I can focus on is, oh, my face looks weird. Oh, the way I play guitar is annoying, even when none of them affecting the quality of the video at all. But I use that as an excuse to just not do it because that's triggering my comfort zone. Getting out of comfort zone is such a tricky thing because one wrong move can make something worse. So what can we do? Oke. Thank you. Keren banget. Nah, kalau itu speech dari Fahri, sekarang kita bakal mendengarkan storytelling dari Rizky. Aduh. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. Biasanya Rizky itu kalau mau storytelling harus ada nyanyi dulu. Oh, harus ada nyanyi, boleh dong, boleh. Gimana? Cik periuk bilang sumping dari Jawa, datang nih ke Cibuk bawa kepiting 2 ekor. Hi guys, do you know that song? Where it come from? Right, that song is come from Kalimantan. And today I'll bring you the story, The Legend of Crying Stone. So, one day there lived a girl named was Liana. She was very beautiful girl in the village, but she was very lazy and spoiled girl. And how her mother was just a vegetable seller. And one day in the morning, hey guys, my name is Liana. I'm the beautiful girl in this village, you know.
By the way, where's my mother? Mom? Mommy? Mom? Yes, Liana. What happened? Mommy, I'm so hungry, Mom. I want to eat now. Oke, luar biasa. Langsung berubah ya dari yang suaranya kayak cewek ceria gitu terus langsung batuk sedikit langsung berubah menjadi orang tua. Tantangan banget ya berarti Tantangan dalam banget. satu scenes gitu tapi harus bisa lebih dari satu karakter. Ya, bahkan bisa sampai 3 atau 4 karakter. 3 sampai 4 karakter itu dimainkan dalam satu narasi seperti itu. Iya. Latihannya tuh berapa lama gitu kalau misalnya bisa sampai yang benar-benar persiapan gitu. Kalau untuk Rizky sih dari SMA udah storytelling gitu kan Mbak, jadi udah terbiasa, udah bisa alhamdulillah gitu kan, udah latihan. Walaupun yang sangat susah itu suara penyihir. Oh, suara penyihir Menurut ya. sih. Karena harus cempreng dan teriak banget. Harus jembreng dan teriak Tapi mau banget. nggak mau kan itu kita harus bawakan story itu karena kita suka, dan cerita itu kita buat sendiri berdasarkan tema yang ada di perlombaan. Jadi kita bukan copy paste atau copyright dari sumber lain atau internet, jadi kita buat karya kita sendiri. Jadi orang-orang itu ya kita mengadaptasi dari referensi cerita mana, misalkan nih kayak tadi Legend Crying Soon itu kan Batu Menangis. Kita buat versi baru, versi terbaru kita gitu kan. Walaupun tentang ntar endingnya bakal jadi Crying Soon, jadi Batu Menangis gitu. Oke, berarti tetap ada kayak istilahnya di inovasi-inovasi Nah, terbaru iya, dari inovasi cerita baru. itu ya, di arrange lagi di ceritanya. Luar biasa banget Sobat Teknokrat, itu tadi 2 contohnya untuk Fahri di bidang speech-nya dan juga Rizky di bidang storytelling-nya. Untuk kalian yang tertarik dan mau seperti mereka kuliahnya bisa langsung aja di sastra Inggris. Nanti kalian juga bisa masuk di Teknokrat English Club dan juga ikut di berbagai divisinya. Kalau untuk Teknokrat English Club sendiri ada berapa divisi sih kalau boleh tahu? Alright, yang pertama itu ada debate. Debate. Ada speech, storytelling, ada newscasting, sama Scrabble. Oke, berarti ada 5 ya, betul ya. Jadi untuk kalian yang mungkin suka juga Scrabble ataupun juga suka debate, nah kalian juga bisa masuk. Dan nantinya di situ juga ada kakak-kakak tingkat dan senior, plus ada pembinanya juga yang bakal membuat kalian menjadi sang juara selanjutnya. Nah, terakhir juga nih sebelum kita udahin podcast hari ini ya, Kastri juga mau tahu lagi kalau misalnya rencana ke depan kalian setelah perlombaan yang kemarin baru aja menang, apalagi nih untuk Fahri mungkin rencana terdekatnya di tahun 2022 mau udah mau habis nih ya. Iya. 2023 juga boleh deh kalau gitu. Kalau untuk tahun depan saya berusaha untuk ngebuat konsisten dalam ikut perlombaan. Saya nggak perlu ambisius lomba di mana, yang pasti saya konsisten. Saya pernah ikut lomba di tahun ini gitu. Dan saya berusaha untuk kayak melihat perlombaan sebagai untuk latihan diri sendiri, untuk train myself agar kayak potensi saya bahasa Inggris ini nggak hilang gitu karena saya berhenti lomba atau berhenti belajar. Jadi ya resolusi saya untuk 2023 berusaha untuk lebih giat lagi latihan. Lebih giat lagi. Untuk di akhir tahun atau mungkin di awal tahun depan, ada nggak sih perlombaan yang sudah dipersiapkan untuk diikuti? Untuk saat ini belum ada karena saya mau untuk rehat dulu tahun ini gitu kan. Tapi kalau misalkan nanti ada, kemungkinan saya bakal coba-coba ikut dan ngajak teman-teman juga kalau dia mau ikut dan ajarin mereka seperti apa lomba speech segala macamnya. Oke, nah kalau untuk Fahri sendiri ada nggak sih niatan mungkin mencoba di divisi lain selain speech tadi, mungkin di storytelling kayak Kak Rizky atau mungkin di debate ataupun di newscasting? Saya sendiri udah gabung TIC dan saya masuk divisi debate. Oke. Karena saya merasa kayak debate juga hampir sama dengan speech tapi lebih strong argumennya dan lebih kayak ngeyel ketika ada orang ngomong ya. Kayak tutorial cara ngeyel gitulah. Jadi menurut saya kayak itu suatu hal yang unik dan gak jauh-jauh juga dari speech dan ingin saya coba. Oke, kalau dari Rizky sendiri untuk rencana terdekatnya di akhir tahun 2022 dan di awal 2023 nanti apa nih? Lu sidang skripsi kan? Selain itu ya. Kalau itu sudah pasti ya, sudah kewajiban ya. Iya. Dan untuk targetnya sih ada, itu untuk ikut lagi di international competition, ada Asian English Olympic. Asian English ini bulan apa kalau boleh tahu? Dan kabarnya belum ada sih Kak, bulan apanya, tapi pengen banget ikut itu dan udah berlatih dari jauh-jauh hari, makanya kayak ayo ikut lomba yang kemarin-kemarin itu buat pemanasan, nanti pematangan tinggal pematangan, siapa tahu bisa
achieve lagi di internasional. Amin. Kita doakan bareng-bareng Sobat Teknokrat, Rizky dan juga Fahri bisa mengukir prestasi hingga tingkat internasional ya. Dan juga nih mereka ini biasanya mengikuti berbagai perlombaan dari perlombaan tingkat provinsi, regional, itu juga sebagai persiapan ya. Jadi pemanasan tahap awal mereka. Nantinya perlombaan-perlombaan itu juga merupakan salah satu langkah mereka untuk bisa sampai ke tingkat nasional. Kita doakan yang terbaik untuk kedua orang mahasiswa berprestasi dari Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan yang hari ini sudah ngasih banyak banget cerita, pengalaman dan juga pastinya motivasi. Sebelum kita pisah, Kak Sri mau mungkin satu kalimat, dua kalimat atau beberapa kalimat dari kalian mungkin untuk teman-teman atau sobat teknokrat di rumah yang mau baru kuliah ataupun mungkin sekarang kuliah, motivasi ataupun semangat deh untuk mereka, apa yang mau disampaikan? Oke, kalau dari Rizky sih punya moto, emang dari moto Rizky sendiri, being honest or being nothing. Being honest or being nothing. Ya, kalau misalnya kalian jujur, apapun yang kalian ingin pasti insya Allah bakal tercapai, berhasil. Tapi kalau misalnya kalian udah dari awal udah nggak bagus tujuannya, niatnya, dan nggak jujur, ya kalian nggak bakal jadi apa-apa gitu. Maka semangat aja, tanamin kunci kejujuran, pasti bakal berhasil di kemudian harinya nanti. Amin. Amin. Kejujuran is number one. Yes. Kalau